persepsi di masyarakat bahwa asam lambung itu sesuatu yang suatu penyakit. Jadi asam lambung itu sebenarnya asam itu memang diproduksi oleh lambung. Tepat sebenarnya asam kalimat yang berlebih. Jadi asam lambung yang berlebih itulah yang akan menyebabkan kita GERD, di mana asam lambung yang berlebih naik ke kerongkongan. Kenapa bisa naik? Jadi sebelum ke lambung itu ada namanya, kalau kita bahasa secara awam, ada namanya katup. Katup itu dia bisa terbuka dan tertutup kepada lambung. Jadi sebenarnya seharusnya dia tidak bisa katupnya itu, asamnya itu naik lagi ke kerongkongan. Seharusnya dia sudah masuk ke bagian usus kita. Tapi karena ada kondisi-kondisi tertentu, dia menyebabkan katupnya itu tidak tertutup secara sempurna, sehingga asam tadi bisa naik ke kerongkongan, sehingga menyebabkan kondisi di mana asam lambung kita naik ke kerongkongan. Oke, kita lanjut. Jadi secara umum kita bahas terlebih dahulu biar kita tahu GERD itu apa ya. Jadi dok, gejala khas dari GERD itu apa saja ya kira-kira dok? Jadi gejala khas itu sebenarnya ada berbagai macam. Yang pertama ada rasa terbakar pada daerah ulu hati, atau biasa kita sebut seperti heartburn. Dia rasa terbakar, ada rasa asam ataupun pahit di lidah, ada nyeri di sekitar dada, ini paling umum ya. Banyak yang sakit GERD mengeluhkan nyeri di sekitar dada, sehingga menimbulkan persepsi antara sakit di daerah jantung ataupun penyebabnya dari lambung. Dan ada juga terasa menyesak seperti ditekan di daerah ulu hati. Dan yang terakhir ada kesulitan menelan makanan ataupun minuman. Baik, kita lanjut. Pertanyaan biasa ditanya secara umum adalah kenapa ya saya bisa terkena GERD ya dok? Jadi beberapa faktor itu, yang pertama ada faktor makanan, di mana faktor makanan itu seperti makanan berminyak ataupun makanan yang pedas yang tidak bisa ditolerir oleh asam lambung kita, sehingga bisa menyebabkan rasa perih ketika asam mencoba mencerna makanan, sehingga lambung bisa terasa perih. Kemudian ada obat-obatan. Contoh obat-obatan yang paling umum yang bisa memicu GERD adalah seperti obat anti sakit ya. Seperti obat-obat analgetik. Analgetik itu seperti paracetamol jarang ya, cuman bisa obat pereda nyeri biasa memicu GERD. Ada juga alkohol, dan ini ada yang paling utama biasanya itu ada rokok. Kenapa saya bilang paling utama? Karena kebanyakan orang yang GERD ini penyebab utamanya itu adalah rokok, dan mereka sebenarnya pengen berhenti terkena GERD, tapi ketika untuk berhenti merokok pada tidak mau, ya kan? Jadi GERD itu bisa terus berulang. Kemudian ada kehamilan, di mana kehamilan itu bisa menekan lambung. Kemudian ada juga obesitas atau berat badan berlebih. Ini biasanya berhubungan dengan faktor makanan ya, karena banyak makan menyebabkan obesitas, dan obesitas itu bisa menyebabkan GERD. Dan yang paling awam yang sekarang termasuk salah satu penyebabnya di studi-studi tertentu itu ada kecemasan yang berlebih, di mana kecemasan ini bisa memicu GERD, dan sebaliknya GERD ini pun bisa memicu kecemasan yang berlebih. Nah, kecemasan itu apa? Setelah kita berangkat tadi membahas sebentar tentang GERD, jadi itu apa ya itu anxiety dong? Ya. Apa itu anxiety? Sebenarnya anxiety itu artinya adalah munculnya kecemasan yang berlebih atau rasa takut yang sangat intens secara tiba-tiba, dan biasanya tanpa sebab yang pasti. Nah, tanpa sebab yang pasti ini perlu digarisbawahi. Jadi, kenapa harus digarisbawahi? Karena banyak yang bertanya, jadi kalau saya sedikit-sedikit cemas, apakah itu termasuk gangguan kepribadian dok? Tergantung, atau bisa kita bilang belum tentu ya. Karena ada yang namanya stres, anxiety yang dipicu oleh stres, dan ada memang anxiety yang diakibatkan oleh gangguan kepribadian. Contoh bedanya itu apa? Kalau stres, dia biasanya berlangsung dalam jangka pendek, dan dia biasanya sebagai respon kita terhadap suatu kondisi atau situasi. Jadi dia mesti ada penyebabnya dulu. Itu adalah reaksi otak yang normal. Jadi kalau kita misalnya ada suatu situasi yang membuat kita stres, kita nggak bisa dibilang itu anxiety disorder. Karena kalau memang dia anxiety itu penyakit,
penyakit, dia ada namanya anxiety disorder. Nah, membedakannya bagaimana? Biasanya kalau orang yang terkena anxiety, dia itu tidak dipicu oleh sebab apapun. Makanya tadi seperti slide sebelumnya yang saya bilang, tanpa sebab yang pasti. Jadi gejalanya itu 3 yang sama. Biasa gejala secara umum itu jantung yang berdegup kencang, nafas nafas cepat, terasa sesak, atau paling umum biasanya nih sering orang biasanya kalau saya kasih salah satu contoh ada jika orang mau ujian ataupun menghadapi suatu situasi di mana gurunya itu killer atau yang membuat dia sangat memicu respon stres dia, itu kita bisa memicu rasa mulas atau diare. Itu secara umum. Dan biasanya kalau stres itu mempengaruhi mood kita, emosi kita, dan kita bisa merasa lemas atau tidak bahagia. Dan pada umumnya stres yang akibat ada pemicu dan anxiety itu sama. Cuman bedanya di sini, di cause atau originnya. Karena kalau stres itu biasanya respon kita terhadap situasi tertentu. Kalau anxiety tidak ada penyebab tertentu yang membuat kita merasakan simptom-simptom di bawah. Kita lanjut. Jadi anxiety disorder itu ada berbagai macam, tapi yang bisa bisa disebutkan itu ada 4, yang termasuk dalam anxiety disorder. Jadi ada anxiety disorder. Anxiety adalah respon cemas terhadap suatu situasi. Anxiety disorder adalah gangguan kepribadian. Itu yang gangguan yang berarti ada organic brain syndrome, di mana dia memang ada gangguan pada kimiawi otak. Yang bisa menyebabkan apa? Yang pertama ada gangguan panik. Gangguan panik itu biasa ditandai dengan serangan seperti itu tadi, jantungan berdegup, sesak, keringat berlebih yang datang secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba itu tiba-tiba nih, dia tiba-tiba cuman lagi nonton atau lagi apa, tiba-tiba merasa jantung berdegup, sesak, keringat berlebih, itu termasuk gangguan panik. Ada juga fobia spesifik. Mungkin secara umum kawan-kawan semua pada tahu deh ya, fobia itu adalah ketakutan akan suatu objek. Ketakutan berlebih. Ada kecemasan menyeluruh, di mana kecemasan menyeluruh ini sulit dikendalikan dengan gejalanya itu seperti lelah, gelisah, dan otot terasa tegang tidak terbatas pada situasi tertentu. Ada juga salah satu contoh anxiety disorder itu ada obsessive compulsive. Ini termasuk disorder, di mana obsesif itu adalah pemikiran yang mengganggu, yang persisten, biasa di luar kendali kita, dan kompulsif itu desakan berulang dan tidak dapat dilawan untuk melakukan perilaku tertentu. Contohnya yang kita bisa sebut sebagai obsesif kompulsif itu kita biasanya pada beberapa orang ada yang misalnya harus keluar rumah itu, dia harus mengunci pintu, dia harus mengulangi itu. Kalau dia tidak mengunci pintunya bolak-balik secara 5 kali, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Atau ketika lagi di jalan, dia menolak untuk jalan di rumput atau di jalan karena ada anggapan tertentu. Jadi dia memilih untuk tidak memijak, misalnya ada rumput dan ada aspal, dia lebih memilih untuk jalan di rumput daripada di aspal. Itulah salah satu contoh dari kompulsif tadi. Nah, jadi dari yang lain itu sebenarnya ada, kalau kecemasan berlebihan terhadap kondisi kesehatan itu apa ya, Dok? Nah, kalau kecemasan berlebihan terhadap kondisi kesehatan itu apa? Itu biasa disebut oleh hipokondria. Nah, apa maksudnya kecemasan berlebihan terhadap kondisi kesehatan? Jadi banyak sekarang orang awam yang gejalanya seperti ini. Dia berulang kali memeriksa kondisi tubuh dan membicarakan dugaan penyakitnya. Ini biasanya orang yang suka, mungkin dia mengeluh, dia bukan langsung untuk konsultasi kepada tenaga kesehatan, dia malah searching di Google. Karena kalau Google itu nanti kita buat suatu keluhan, dia nanti malah yang aneh-aneh, yang malah sebenarnya bukan penyakitnya itu ya. Jadi dia membicarakan dugaan penyakit itu kepada orang lain. Dia juga baca dari sini katanya kemungkinan aku sakit ini, sakit itu, segala macam. Nah, juga dia menganggap biasanya fungsi tubuh normal dianggap penyakit serius. Nah, apa itu fungsi tubuh normal? Misalnya sepertinya orang dia mengeluhkan mual. Aduh dok, kenapa saya mual ya dok? Atau kenapa saya pusing ya dok? Karena saya sebelumnya memang ada berdiri di tempat yang terik atau terekspos langsung oleh matahari. Padahal itu memang respon kita, rasa pusing itu respon kita terhadap, karena terekspos oleh matahari tadi yang terik, makanya terasa pusing. Nah, tidak semua itu menandakan bahwa itu suatu gejala penyakit ya.
Jadi kadang ada fungsi tubuh normal dianggap penyakit serius saat bangun dan malam sebelum tidur. Dia cuma bisa Itu kunci untuk bersyukur ya. Dan yang kunci paling penting itu adalah olahraga. Alihkan pikiran dengan melakukan apa yang kita sukai dan yang bisa mengalihkan pikiran kita. Maaf sebentar. Presentasi saya tidak jalan ya slide-nya ya? enggak Saya barusan dapat pemberitahuan bahwa slide saya nggak jalan. Ini udah jalan? udah dok, udah Udah jalan belum? Oh, jadi dari tadi belum ada yang jalan ya? belum. Oh ya udah, nggak apa-apa, kita ulang aja. Ini tadi slide saya tadi ya, GERD itu apa? Berarti dia tidak bisa kita bikin slide ya. Jadi ini GERD itu apa sih yang kita bicarakan dari awal tadi ya? Suatu kondisi di mana asam lambung naik. Yang tadi ada saya bicarakan tentang katup yang biasanya tutup buka itu ini. Biasanya pada bagian atas lambung. Pada umumnya itu dia tertutup ya. Jadi asam itu seharusnya secara normal tidak boleh naik lagi ke kerongkongan. Jadi dia harus di sini saja untuk mengolah makanan. Cuman pada kondisi tertentu itu tadi yang berhubungan dengan anxiety, kecemasan dapat menyebabkan otot ini menjadi rileks, bukan merileks atau tegang dia. Jadi yang seharusnya tertutup itu menjadi terbuka sehingga asam tadi naik. Ya, ini tadi yang saya bilang gejala khas dari GERD itu apa saja. Ya, yang bisa menyebabkan GERD ada faktor makanan, obat-obatan, alkohol, rokok, kehamilan, obesitas, dan yang paling karena sesuai dengan topik kita itu ada kecemasan berlebih. Kecemasan berlebih itu apa? Yang seperti saya bilang tadi, kuncinya itu biasanya tanpa sebab yang pasti. Jadi tidak semua orang yang merasa cemas itu kita katakan gangguan kepribadian anxiety. Jadi biasanya yang bisa kita sebut dengan anxiety disorder itu adalah dia biasa disebabkan oleh tanpa sebab yang pasti. Jadi kalau orang stres boleh dong, misalnya ada suatu tekanan dari kantor atau ada masalah, ya pasti orang stres. Nah jadi itu tidak bisa kita bilang gangguan kepribadian, karena memang kalau kita ditekan ya respon utama otak kita itu yang menjadi stres, cemas kita terhadap suatu hal gitu kan, yang ada di depan kita. Jadi itulah tadi, kalau misalnya diberi pertanyaan, kalau saya sedikit cemas, apakah itu termasuk gangguan kepribadian? Belum tentu, karena ada yang namanya stres ini bisa kita bedakan dengan anxiety, dan anxiety itu ada anxiety biasa dan ada anxiety disorder. Anxiety itu biasanya respon kita terhadap masalah yang jelas. Kalau anxiety disorder biasanya di-trigger atau dipicu oleh sebab yang tidak jelas. Gejala-gejalanya mungkin dari sini ada penyintas anxiety, mungkin sudah tahulah gejalanya seperti jantung berdegup atau nafas terasa sesak ya. Ini jadi saya ulangi lagi nih. Rupanya tadi tidak jalan ya. Gak apa-apa. Ini saya bilang berbagai macam tadi, ada 5 ya, ada 4. Ada gangguan panik, ada obsesif kompulsif, ada fobia spesifik, dan ada kecemasan menyeluruh. Ya, itulah yang termasuk macam-macam anxiety disorder. Jadi harus ada kata kuncinya disorder, itu berarti ada gangguan kepribadian, gangguan kimiawi otak. Nah, kalau kecemasan berlebihan terhadap kondisi kesehatan itu apa, dok? Salah satu macamnya itu ada lagi yang disebut hipokondria, di mana gejalanya berulang kali memeriksa kondisi tubuh, dan membicarakan dugaan penyakitnya kepada orang lain. Ini biasanya pada orang yang suka search sendiri keluhannya di Google ya. Jadi saran saya ya sebenarnya boleh untuk menambah pengetahuan umum. Tapi kadang kalau Google itu kan bicaranya secara luas ya. Jadi kadang yang sudah jauh penyakitnya itu dimasukkannya. Jadi sehingga ya sebenarnya efeknya itu tadi ya, bagi orang yang suka cemas berlebihan sekali baca itu langsung takut. Padahal tetap yang paling penting itu berkonsultasilah dengan yang memang ahlinya, tenaga kesehatan kah atau dokter lah ya. Dan itu tadi gejala hipokondria ini biasa fungsi tubuh normal dianggap penyakit yang serius, padahal itu hanya respon tubuh biasa ya, seperti pusing misalnya karena terekspos
sinar matahari yang terik, mual karena mencium bau-bau buahan yang tidak kita suka, atau paling umum itu kita sebenarnya sering terasa kedutan pada otot, tiba-tiba terasa nyeri gitu aja gitu kan, pada suatu titik tertentu di bagian tubuh. Itu normal karena itu respon neuron saraf ya, karena neuron saraf itu kan ada jalan, dan kadang dia memang sekali-sekali menemukan rasa seperti kedutan pada otot atau kesetrum seperti itu. Tapi itu tidak bisa kita kaitkan dengan penyakit tertentu. Dan kadang ini ada orang yang menderita, bukan yang menderita hipokondria, biasanya dia tetap yakin kesehatan bermasalah, meski dokter sudah selalu bilang, misalnya ya tetap harus dia dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya, tidak bisa kita bilang dengan konsultasi ya tidak cukup, karena kalau memang ada keluhan kita tetap harus periksa, misalnya dia ada mengeluhkan nyeri dada, kita perlu melakukan pemeriksaan penunjang untuk seperti contohnya EKG untuk mengetahui apakah ada kelainan, atau kalau memang dia sering sesak kita mesti periksa paru-parunya. Kalau dia sering contohnya itu apa lagi ya, nyeri ulu hati tadi, nyeri ulu hati seperti GERD ya, itu harus kita teliti lebih dalam. Itu tadi hubungan GERD anxiety itu tadi gambarnya seperti ini ya, yang saya sebutkan devil circle atau lingkaran setan, di mana asam lambung dapat menyebabkan kecemasan, dan kecemasan dapat menyebabkan asam lambung. Presentasinya terganggu tuh. Ya. Ada yang tekan, maaf ya. Martin Yogatama itu. Bagaimana? Udah masuk lagi? Udah Dok, udah masuk lagi. Bagaimana? Udah masuk layar saya? Udah Dok, tadi mungkin ada yang mau presentasi juga Dok. Udah masuk lagi ya? Sudah masuk lagi. Ya udah, mohon maaf ya. Semoga masih semangat mendengar ya. Gak apa-apa, nanti pertanyaannya boleh disimpan dulu, nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya ya. Jadi itu tadi devil circle itu adalah di mana asam lambung bisa menyebabkan kecemasan, dan kecemasan dapat menyebabkan asam lambung. Ya, itu tadi yang saya ceritakan. Kalau di Indonesia masih sedikit studi yang memperhatikan tentang GERD anxiety ini. Jadi mungkin belum menjadi perhatian khusus ya, sehingga komunitas-komunitas penyintas anxiety itu masih mungkin dibutuhkan oleh beberapa orang yang memang butuh, tidak bisa balik bentuk lingkaran. Jadi kita putus lingkarannya supaya kita terhindar dari penyakit GERD dan kita terhindar dari penyakit anxiety. Tadi mohon maaf kalau presentasi saya tidak jalan ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan moderator. Jika ada teman-teman yang bertanya, mungkin sistemnya kita kumpuli dulu, baru kita jawab ya per berapa orang. Kita kumpuli per berapa pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya, dan komentari langsung. Kita persilakan satu orang untuk bertanya, sebutkan nama serta dan dari mana asalnya. Nanti langsung dijawab oleh dokternya atau pematerinya. Silakan. Open mic ya. Ya, saya. Halo, cek. Halo, cek. Cepat dulu kira-kira. Ya. Halo, saya. Iya, silakan Pak. Sebutkan nama dan asal kotanya dari mana. Nama saya Taufik, asalnya dari Malang, Jawa Timur. Ya, silakan Pak Taufik. Boleh bertanya. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam, dokter. Ya. Ya, langsung aja saya cerita singkat ya. Jadi intinya saya pernah di tahun 2016 itu sakit lambung sampai harus endoskopi dan dinyatakan saya ada tukak lambung. Dan setelah itu
setelah konsumsi obat dari dokter beberapa minggu aja akhirnya sembuh, alhamdulillah sembuh sampai jadi dari 2016 sampai tahun 2021 ini nggak pernah kambuh. Nah, baru sebulan yang lalu itu saya swab antigen, itu dinyatakan COVID, tapi nggak ada gejala apa-apa. Setelah beberapa hari baru timbul sesak. Dan 14 hari kemudian setelah saya isoman, saya juga merasa memang kayak udah fit, katanya kan nggak perlu antigen lagi itu kan, cukup 14 hari aja itu virus mati kan. Dan saya akhirnya ke dokter spesialis lambung, itu kebetulan beliaunya seorang profesor dan spesialis penyakit dalam, dan profesornya juga beliaunya menyatakan memang kalau udah 14 hari sih yakin udah sembuh kayaknya. Cuman itu penyakit sakit lambung yang saya keluhkan yang muncul itu nggak kayak dulu. Ini intinya ada rasa panas sampai ke punggung, sampai ke dada, bahkan ada nyeri juga di ulu hati. Itu yang saya berobat di minggu pertama ya, itu sembuh. Dan ternyata seminggu kedua itu muncul gejala yang berbeda, Dok. Jadi nyeri di sekitaran perut. Itu pun juga berpindah-pindah. Akhirnya saya ke profesornya tadi balik lagi ke sana dengan keluhan yang berbeda. Akhirnya dikasih obat yang berbeda juga. Dan alhamdulillah setelah 1 minggu itu hilang rasa nyerinya. Dan anehnya timbul gejala yang beda lagi. Yang minggu ketiga ini sesak. Padahal secara cek di oximeter itu saturasi normal, dan sempat foto rongsen juga paru-paru aman. Dan di minggu yang ketiga ini akhirnya saya kembali ke sana, itu dokter menyatakan katanya ada sedikit infeksi di saluran nafas gitu. Dan saya pun di minggu ketiga itu nggak dikasih obat lambung sama sekali, padahal tiap malam itu masih ada sensasi panas, sensasi sesek, terus kayak kalau bahasa Jawanya ampek, kayak ditekan gitu, Dok. Dan jadi tiap kesana itu obatnya selalu berbeda terus. Nah, pertanyaan saya sempat sih bertanya ke profesornya, Prof, ini apa saya harus endoskopi lagi kayak dulu atau cek-cek yang lain, organ yang lain? Profnya meyakinkan saya, nggak perlu Mas, Anda ini baik-baik saja, lambungnya aman kok, ini cuma ada sedikit infeksi. Loh, tapi yang banyak saya keluhkan itu lambung, bahkan ada mual-mual juga, bahkan sampai lemas, sampai pikiran udah kayak mau end gitu loh. Nah, pertanyaan saya gimana, Dok? Jadi apa memang saya harus nurutin si beliaunya ini, Prof ini, atau pikiran saya cuma gini aja, apa harus check up seluruh organ atau gimana gitu loh. Cuman sedangkan saya konsultasi ke yang ahli itu malah nggak menyarankan gitu loh. Padahal gejala berubah terus tiap minggu. Bahkan sekarang ini, saat ini ada seseknya. Saya ngerasain sesek yang nggak pernah dirasakan dulu gitu. Cukup kayaknya. Maaf kalau terlalu panjang, Dok. Ya, silakan Pak Dokter, boleh langsung dijawab aja. Nggak apa-apa. Ya, jadi pada Mas Taufik tadi ya. Jadi kalau dari cerita Mas Taufik tadi ada cerita tentang pernah terinfeksi COVID. Ya. Jadi memang betul ya, sekarang itu sebenarnya PCR ataupun antigen itu cukup sekali menyatakan kita positif, tidak perlu lagi PCR ulang ataupun antigen ulang. 10 hari itu rekomendasi mana-mana di kumpulan spesialis penyakit dalam ataupun spesialis lainnya sudah menyatakan bahwa 10 hari jika kita terkena dari keluhan awal, itu virus dianggap sudah tidak menularkan.
dan plus jadi 10 hari dari gejala awal plus 3 hari bebas gejala. Jadi bagi beberapa orang bisa mengalami yang namanya efek sembuh dari COVID itu ada namanya gejala long COVID. Long COVID itu adalah gejala berkepanjangan yang kerap terjadi kepada beberapa pasien ya yang telah dinyatakan negatif COVID. Jadi gejalanya itu bermacam-macam. Jadi kalau persentasenya itu maaf tadi Pak Dokternya kayak keluar. Sinyal lu? Sinyal mungkin. Oh itu udah masuk. Ya sinyalnya kan. Udah masuk lagi. Oh iya nggak apa-apa. Ya. halo? Bisa dengar suara saya? Udah dok. Iya bisa udah Dok. Udah. Maaf ya, jaringannya sedikit terganggu ya. Jadi kita lanjut tadi, memang 53% pasien mengalami gejala long COVID selama 1 bulan, dan selama 1 sampai 6 bulan itu sekitar 43%. Jadi gejala itu bermacam-macam. Jadi kadang ada orang sembuh dari COVID itu dia masih mengalami batuk, ya. Orang masih menganggap itu dia mungkin masih terinfeksi, padahal sebenarnya itu tadi efek dari post long COVID tadi, post COVID. Jadi gejalanya ada demam, ada batuk, nyeri dada, ada batuk terus menerus atau jantung berdegup kencang. Nah, pada kasus kenapa tadi Mas Taufik ya bisa mengalami rasa terbakar yang sebelumnya tidak pernah Mas Taufik alami. Memang kalau kemarin misalnya kalau Mas Taufik kemarin ada mengkonsumsi obat-obat COVID, memang dia termasuk obat yang lumayan mengiritasi lambung. Bukan lumayan ya, termasuk mengiritasi lambung. Jadi bagi yang lambungnya sudah pernah terkena ada riwayat asam lambung, obatnya itu mengiris lambungnya lebih. Contohnya itu antivirus. Banyak orang mengkonsumsi COVID itu dia minum antivirus ya, seperti Avigan segala macam. Lambung masih ada, apalagi ada riwayat Mas Taufik ada pernah riwayat tukar lambung. Memang sebaiknya obat lambung tetap dikonsumsi sesuai anjuran dokter. Jika sudah ada tetap keluhannya, kalau kenapa keluhannya itu bisa terjadi tadi, karena memang pada COVID tadi itu ada namanya efek long COVID. Itu long COVID efek kepanjangan setelah kita terpapar COVID atau setelah kita bilang negatif. Ya, itu. Ya, untuk Mas Taufik apakah sudah cukup? Oke, terima kasih dokter dan teman-teman dan moderator. Ya, sama-sama Mas Taufik. Ya, mohon maaf kalau kepanjangan saya nanya. Terima kasih. Ya, enggak apa-apa. Ya, silakan untuk yang lainnya. Untuk yang lainnya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan sebutkan namanya dan lokasinya di mana. Halo dokter, perkenalkan nama saya Edu dari Semarang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu, ilmu, tenaga yang sudah diberikan kepada kami. Semoga dokter senantiasa diberikan kesehatan, rezeki, dan kemudahan dunia akhirat. Amin. Nah, begini dok. Sama-sama untuk kita semua. Ya, sudah sangat jelas apa yang dipaparkan dokter tadi. Nah, terkait OCD tadi ya dok ya, Obsessive Compulsive Disorder ya. Nah, ini yang saya tanyakan, apakah mengatur dalam suatu contoh kasus gini, apakah mengatur posisi parkir kendaraan yang harus presisi atau menata barang di atas meja kerja itu termasuk OCD dok?
Karena kebetulan saya gitu. Terima kasih, itu saja. Iya, kepada Mas Edu ya langsung saya jawab ya. Memang kalau dari yang Mas Edu bilang tadi itu memang termasuk salah satu dari gejala dari obsesif kompulsif. Tapi memang mungkin ya kalau itu tidak terlalu ya bisa disebutkan kompulsif karena apa? Karena kompulsif itu adalah tindakan tadi yang saya jelaskan, adalah tindakan repetitif yang menyerupai seperti ritual. Ya, itu tadi ya tindakan repetitifnya kayak Mas Edu tadi menaruh barang tertentu atau posisi parkir harus pada posisi yang tertentu, itu tadi. Itu biasa dilakukan untuk mengurangi kecemasan karena obsesinya tadi ya. Tapi ya itu sebenarnya kalau kita terkena OCD itu sesuatu yang tidak bisa kita lawan ya. Karena mungkin itu udah kebiasaan, udah menjadi habitualis ya. Jadi memang itu termasuk salah satu gejala dari OCD tadi atau obsesif kompulsif, di mana dia suka melakukan tindakan repetitif atau memang semacam menyerupai ritual lah. Kalau dia tidak melakukan itu tadi, dia menganggap sesuatu bakal ada yang aneh nih gitu kan. Kayak itu tadi, misalnya kita tidak menaruh barang di tempat tertentu, kita parkir tidak sesuai dengan habitat kebiasaan kita parkir, itu kan udah menyerupai seperti ritual gitu kan. Cuman ya itu masih dalam gejala normal ya, belum yang aneh-aneh kali. Kadang ada yang kalau mau pergi dari rumah itu dia kunci pintu harus bolak-balik 1, 2, 3, 4, 5 baru dia baru keluar. Kalau dia nggak melakukan itu dia nggak tenang nih hati. Ya, kadang kan yang sudah mengganggu aktivitas kita tertentu seperti itu yang sudah mengganggu lah ya kan. Cuman kalau memang tidak mengganggu aktivitas ya sebenarnya tidak masalah, karena kita pasti di dalam setiap diri kita ada OCD sendiri, walaupun itu masih dibilang ringan ya. Pasti kita semua ada kebiasaan yang kita lakukan, kalau tidak kita lakukan kita merasa aduh ini nggak biasa kita lakukan nih, kita mau biasa lakukan ini nggak bisa kita lakukan gitu kan, jadinya ada perasaan tidak enak seperti itu ya. Ya, sudah jelas dok. Terima kasih atas jawabannya. Ya, Iya. baik, silakan tuh. Iya, Mas Edu, sama-sama. Halo. Untuk setelah selanjutnya boleh silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Irtan dari Sulawesi Selatan, Kota Parepare. Mau kasih dua pertanyaan dok. Irtan. Mau kasih dua pertanyaan dok. Apa hubungan asam lambung sama penyerapan vitamin B2, vitamin B? Silakan Mas Irtan. Iya, gini, apa hubungan dari asam lambung sama penyerapan vitamin B, dan apa vitamin B dan apa namanya pengaruh vitamin B juga dengan kelingan atau kurang rileks pada otak begitu. Dan yang kedua, kalau kita sengaja bersendawa itu kayak nelan udara sedikit, boleh nggak? Tunggu. Ya kalau gitu coba. Keluar lagi, tunggu. Dokternya keluar lagi. Oh, sinyalnya jelek. Oke, ntar diulang lagi. Silakan Mas Irfan, boleh Ya. Iya, mohon maaf ya. Saya ulang Silakan. lagi ya dok. Iya, silakan. Ya, ini pertama apa hubungannya asam lambung sama penyerapan vitamin B, dan apa juga efeknya ketika kekurangan vitamin B gitu. Karena saya begitulah, waktu zaman belum mengurangi konsumsi informasi di Google kan sering baca tuh, gara-gara itulah
kena inilah informasi itulah. Dan yang kedua itu saya sering sengaja sendawa seperti nelan udara sedikit untuk kasih keluar sendawa palsu gitu, untuk kasih rasa nyaman, padahal itu sebenarnya palsu. Itu boleh nggak, Dok? Oke, kepada Mas Irfan tadi langsung saya jawab ya. Jadi pertanyaannya tadi hubungan B12 ya terhadap kondisi asam lambung, dan yang kedua sendawa palsu, ya kan? Jadi saya jawab yang pertama. Jadi yang perlu kawan-kawan tahu, B12 itu termasuk salah satu. Jadi kalau kita vitamin C, vitamin D atau vitamin E itu memang, jadi segala macam vitamin itu ada diproduksi oleh tubuh kita dalam kadar yang sudah ditentukan. Jadi khusus untuk B12 ini termasuk salah satu vitamin yang tidak diproduksi oleh tubuh. Jadi kita harus dari makanan yang lain, ya, ataupun dari suplemen vitamin B12. Hubungannya dengan penyakit asam lambung. Jadi vitamin B12 itu termasuk salah satu komponen penting dalam regenerasi darah. Jadi sel-sel itu, halo? Ya, halo? Halo? Oh enggak. Ya, Lanjut aja Pak Dokter, lanjut. Oh ya, ya, saya lanjut ya. Jadi yang seperti saya bilang tadi, B12 itu memang tidak dibentuk oleh tubuh. Jadi vitamin B12 itu berperan penting dalam regenerasi sel. Jadi karena sel itu kan ada darah merah, yang saya bilang tadi vitamin B12 berpengaruh penting dalam peranan darah merah kita. Jadi pada lambung itu ada mukosa lambung atau lapisan lambung, di mana lapisan lambung itu seiring kita sering terkena penyakit asam lambung, lama-lama makin terkikis menjadi makin tipis, sehingga dengan produksi asam lambung yang sangat kecil pun, walaupun kita ini udah sebenarnya nggak bisa dibilang produksi asam lambung berlebih, sedikit saja kita makan terasa perih gitu kan. Jadi pentingnya tadi vitamin B12 adalah membantu regenerasi dari dinding-dinding sel pada lambung tadi, sehingga maka kenapa harus dengan suplemen dari luar, karena memang itu tadi yang saya bilang, vitamin B12 itu termasuk salah satu vitamin yang tidak dibentuk oleh tubuh kita. Jadi kalau vitamin yang lain itu biasanya ada dibentuk oleh tubuh kita, kecuali vitamin B12 ini, dimana memang orang yang termasuk orang yang termasuk kekurangan vitamin B12 ini perlu suplemen dari luar seperti makanan ataupun suplemen makanan yang berguna untuk regenerasi mukosa pada dinding lambung tadi. Jadi untuk pertanyaan untuk Mas Irfan yang kedua tadi, mohon maaf tadi saya sedikit lupa yang kedua apa ya Mas Irfan ya? Jadi itu tadi ya, kita lanjut bahwa sendawa palsu yang memicu efek sendawa tadi bisa meningkatkan refleks asam lambung yang terbentuk oleh lambung kita itu naik. Kenapa tidak boleh kita sendawa palsu? Jadi itu tadi nggak boleh, karena memicu refleks untuk sendawa kan, kita sendawa yang seharusnya kita picu itu kita paksa gitu kan. Jadi memicu refleks naik asam lambung, apalagi terhadap orang yang memang ada riwayat GERD, yang memang katup yang saya bilang tadi itu sudah, yang seharusnya tertutup memang sudah tidak, yang sudah elastis dia, padahal nggak boleh elastis seharusnya ya, sudah terbuka, membuat asamnya itu tadi naik ke kerongkongan. Lebih parah lagi kalau kita sebenarnya dalam tubuh kita itu ada dua saluran, ada saluran nafas, ada saluran pencernaan, di mana dua itu beda. Tapi ada di kerongkongan itu bisa menghubungkan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Takutnya kalau sudah naik tadi asamnya, yang payah itu tadi kalau dia bisa masuk ke saluran pernafasan. Kalau sudah naik, apalagi pada kasus orang yang sudah ada riwayat GERD, di mana mungkin ototnya itu sudah tidak elastis lagi. Itu yang paling kita takut, itu aspirasi asam, cairan asam. Itu yang takutnya efek dari kita memaksakan sendawa palsu tadi. Kurangi memaksakan sendawa, kecuali memang dia sudah tadi di ujung lah kalau bahasa umumnya ya, bisa kita keluarkan. Gitu Mas Irfan. Iya, sebenarnya karena itu kebiasaan dari kecil ya. Nah mungkin terbawa sampai dewasa kayak gini ya, itu agak sulit sih kalau mau dibiasain, diadaptasin kayak gitu. Terus mau kembali ke pertanyaan pertama tadi Dok. Jadi yang pertama tuh, jadi kemungkinan asam lambung bisa menyebabkan anemia juga kalau terus menerus tanpa diasupi dengan B12 yang baik.
Ya, tapi bukan berarti harus konsumsi suplemen B12 ya. Jadi B12 itu bisa dapat dari makanan, dari daging, banyak lah yang mengandung B12. Jadi bisa menyebabkan defisiensi vitamin B12 tadi. Karena tadi B12 tidak kita produksi dalam tubuh kita, memang harus diminum, dibantu dengan suplemen atau makanan-makanan bergizi. Itu tadi Mas Irta. Oh, terima kasih banyak dok. Iya, sama-sama Mas Irta. Ya baik, Sehat silakan selalu. Untuk yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Halo. Saya mau bertanya. Silakan nama dan asal katanya gimana? Nama saya Anton, asal dari Bekasi. Ya, silakan Mas Anton. Dari Bekasi. Assalamualaikum dok, selamat malam semuanya. Dok, kalau kembungnya di bagian bawah itu karena apa dok? Halo cek. Sudah Mas Anton, itu aja pertanyaan. Iya dok. Oke, saya coba menjawab ya. Kalau kembung pada bagian bawah, memang kita pada abdomen itu ada beberapa regio. Jadi memang di regio lambung itu termasuk di regio paling atas. Jadi walaupun dia sebenarnya memang tetap yang membuat kembung itu, terutama salah satu penyebabnya adalah di lambung. Dan dia bisa namanya ada sistem saraf itu bisa di beberapa regio itu bisa menyebar di regio abdomen tadi atau perut. Jadi walaupun masalah di lambung bisa di bawah, tapi tetap kalau memang ada keluhannya disertai perut kembung bagian bawah, disertai tidak bisa buang angin, atau ada gangguan BAB, memang saran saya memang harus diperiksa lebih lanjut jika ada keluhan yang disertai tadi yang saya bilang, seperti tidak bisa buang angin, atau ada perubahan kebiasaan BAB. Mungkin kalau memang disertai keluhan seperti itu, harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Cuman kalau memang tidak ada keluhan seperti itu, biasanya memang faktor utamanya tadi adalah regio atas kita kalau lambung itu di perut itu ada beberapa regio, di sebelah sini memang bisa menyebabkan perasaan kembung pada regio perut secara menyeluruh, kecuali disertai dengan gangguan pencernaan. Kalau disertai oleh gangguan pencernaan, saya sarankan untuk diperiksa lebih lanjut. Iya dok, susah kentut sama BAB dok. Kadang-kadang pagi aja kentutnya sama BAB-nya. Iya Mas Anton, kalau sudah ada keluhan gangguan pencernaan, saran saya memang lebih baik diperiksa lebih lanjut ke tenaga kesehatan terdekat, boleh ke klinik ataupun ke rumah sakit supaya bisa terdengar diperiksa lebih lanjut untuk masalah pencernaannya. Karena pencernaan kita kan saluran pencernaan itu dimulai dari mulut, dimulai dari tenggorokan, masuk ke lambung, ke usus. Nah, jadi kalau memang dia paling bagian bawah sudah terasa kembung, juga disertai rasa ada gangguan pencernaan, saran saya memang lebih baik diperiksa lebih lanjut. Bertanya lagi boleh dok? Boleh, silakan. Silakan Mas Anton. Iya, kalau tenggorokan mengganjal sama hidung mampet itu dari mana dok? Gejalanya dok? Ya, kalau hidung mampet dan tenggorokan mengganjal itu keluhan yang berbeda ya. Karena kalau saya bilang tadi ada dua saluran.
ada 2 saluran pernapasan, ada saluran pencernaan. Kalau memang hidung mampet itu ya berarti ada masalah pada saluran pencernaan. Saluran pernapasan maksud saya, maaf. Saluran pernapasan kalau hidung mampet bisa disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, ya di mana respon tubuh kita itu ya bersin atau membuat hidung tersumbat karena disaring bakteri dan virusnya mulai dari sini. Cuman kalau sudah ada keluhan sulit menelan, itu termasuk masalah pada saluran pencernaan ya. Saluran pencernaan apa tadi? Mulai dari mulut, masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung. Nah itu tadi yang saya bilang, salah satu gejala dari GERD tadi dapat menyebabkan penderita sulit menelan ataupun terasa menyesat pada bagian ulu hati. Kenapa? Karena asam lambung tadi naik, dia mengiritasi saluran pencernaan termasuk kerongkongan tadi, sehingga makanan ataupun sesuatu yang kita coba konsumsi tadi sulit terasa masuk, yang seharusnya ibaratnya yang jalannya licin kalau kita makan ya tinggal jatuh, cuman karena sudah teriritasi, ibaratnya kalau dianalogikan sebagai jalan gerigi, jadi sedikit tidak nyaman masuknya. Kalau pada orang yang sehat ya masuknya tuh licin, masuk aja makanan kan, seperti itu. Mas Anton ya tadi yang nanya ya. Iya Mas Anton. Iya dok, baik dok, terima kasih dok. Ya Mas Anton, sama-sama. Halo dok. Ya, Halo dok, malam dok. Ya, Malam. Halo dok. Ya, Assalamualaikum dok. Selamat malam. Joko dari Waalaikumsalam. Dengan siapa? Joko dok, mulai berasa dia ketutupan gitu, pegel gitu. Karena seharian dari pagi sampai sore saya melihat monitor komputer gitu. Saya emang divonisnya itu GERD udah tahun yang lalu. Ya. Memang kalau dari keluhan itu tetap harus kita telaah ya. Kalau keluhannya hanya spesifik pada punggung belakang, kalau keluhan pada GERD itu tadi memang khas pada di ulu hati. Terkadang terasa panas di dada, terasa nyesek ya. Cuman kalau Mas Joko ya mengeluh hanya pada punggung, itu bisa disebabkan berbagai faktor tertentu. Dan itu memang harus ditelaah. Kecuali memang nyeri punggungnya tadi memang hanya diawali dengan rasa ulu hati, serasa terbakar atau nyeri, memang bisa menyebar ke punggung belakang. Cuman jika hanya nyeri pada punggung belakang, bisa jadi disebabkan oleh kebiasaan tertentu. Tadi Mas Joko bilang mungkin ada sering duduk di depan komputer. Makanya itu kita kalau duduk di komputer itu kan ada yang disarankan bagaimana cara kita duduk, posisi komputer harus setinggi mana, ya kan? Kursinya harus seperti apa, mejanya harus seperti apa. Kadang kan ada memang kita dijelaskan posisi ideal untuk bermain komputer. Karena kalau kita stagnan pada posisi tertentu dapat menyebabkan tegang otot. Kita jadi nggak boleh juga diam tertentu pada pergerakan tertentu. Kita harus sekali-sekali kita berdiri, meregangkan otot ya. Kalau kita hanya pada kebiasaan tertentu itu tadi kadang bisa menyebabkan otot tegang. Itulah kadang bisa membuat otot terasa nyeri. Iya dok, kalau posisi duduk aja nggak. Itu tadi kita tidak bisa. Ada sakit badan dia dok. Iya betul, itu tadi berarti dipengaruhi oleh posisi atau habitualis, atau habitualis itu kebiasaan kita kan. Jadi pikiran kadang-kadang kalau udah pada punggung pegel, pikiran ngaco tuh. Pikirannya. Cuman itu tadi kita salah satu kemungkinannya seperti itu. Iya. Ya itu aja dok, makasih banyak dok. Tetap kita kalau memikirkan suatu penyakit kita harus disertai dengan, kalau kita menderita suatu penyakit ya gejalanya tidak satu
aja kan Iya. banyak gejala metabolisme yang lain. Iya dok. Makasih dok. Moderator, Ya, boleh silakan untuk moderator. Ya, sama-sama Mas Joko. teman-teman selanjutnya. Ada Halo, yang mau ingin bertanya lagi? Silakan. halo Mas Reza. Ya, silakan Mungkin, bertanya dulu namanya di mana, dan lokasinya di mana. Terima kasih Mas Reza. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat malam dokter. Ya, Selamat malam. Mohon maaf saya terlambat bergabung. Jadi tidak sempat tadi melihat materi-materi yang dipaparkan dokter. Diperhatikan kembali ya kalau yang belum masuk PAI, jangan pada saat nanti dokter sudah tidak ada, jangan dulu keluar ya, nanti bisa bergabung dulu di PAI. Ya silakan Mbak Weni, ada pertanyaan boleh langsung ditanya kepada dokternya. Oke, terima kasih Mas Reza. Pertanyaan saya yang pertama itu apa ya tadi lupa. Yang pertama itu bagaimana kita bisa mengetahui apakah GERD kita itu artinya masih bersifat sementara atau sudah kronis, dok? Kemudian yang kedua itu apa saja komplikasi GERD yang mungkin bisa berkembang? Maksud saya di sini bisa lebih parah, dok, atau gimana? Itu aja dulu, Mas Reza. Ya silakan. Ya silakan Pak Dokter, bisa langsung dijawab. Oke Mbak Weni, pertanyaan pertama tadi tentang bagaimana mengetahui kita GERD-nya GERD apa ya? Jadi yang pertama perlu kita tekankan, GERD itu suatu kondisi. Jadi ada kondisi lain dinamakan secara umum kalau mungkin pada dengar ada istilah dispepsia. Jadi sebenarnya dispepsia dan GERD itu bedanya adalah GERD itu adalah suatu kondisi dan kalau dispepsia itu adalah kumpulan gejala. Jadi kalau GERD itu umumnya pada saja nyeri di ulu hati ya, atau heartburn, rasa terbakar, sulit menelan. Kalau dispepsia tadi adalah gabungan dari sekumpulan gejala. Jadi GERD itu termasuk gejala dari dispepsia. Jadi bagaimana kita menentukan kalau GERD kita sudah akut ataupun kronis ya. Jadi kalau GERD yang akut, GERD itu kalau sudah kronis biasanya gejala lainnya itu muncul sehingga menjadi kumpulan gejala, di mana gejala itu disebut dispepsia, ya. Kumpulan gejala dispepsia seperti sesak, menyesak, mual muntah berlebihan, nyeri ulu hati, rasa terbakar. Jadi kalau GERD itu termasuk dalam dispepsia, kalau dispepsia itu belum tentu ada keluhan GERD. Tapi kalau sudah parah, biasanya keluhan lain itu muncul menjadi satu kumpulan gejala yang dinamakan dispepsia. Waduh, mohon maaf itu putus lagi ya. Oh iya, gak apa-apa. Boleh silakan langsung Putus lagi ya Mbak Weni. Ya kita lanjut aja ya. Jadi ada dispepsia organik, ada dispepsia fungsional. Dimana kalau dispepsia organik itu disebabkan oleh hal yang pasti seperti tukak lambung atau bahasa awamnya infeksi di lambung ya. Ada infeksi pada kerongkongan. Nah itu kalau sudah kita katakan dia sudah menjadi kronis atau sudah menjadi kumpulan gejala yang serius. Kalau dispepsia fungsional itu tadi biasanya disebabkan oleh hal yang tidak ada sebenarnya. Jadi keluhan itu muncul tanpa disebabkan oleh kerusakan organ. Nah, jadi kita ulangi, kalau dispepsia organik itu disebabkan oleh kerusakan organ atau organ saluran pencernaan. Kalau fungsional itu masih disebabkan oleh kimiawi otak, di mana itu tadi dipengaruhi oleh kecemasan atau kanan atau rokok atau yang seperti presentasi tadi. Jadi kalau untuk mengetahuinya ya tetap kita harus tahu dulu
ini disebabkan oleh kerusakan organ, dispepsia organik, atau disebabkan oleh halo? Ya. Halo, mohon maaf, halo. Iya. Ya, Dok. Ya, Dok. Gimana tadi? Halo, sudah dengar suara saya? Udah, Dok. Ya, sudah. Mohon maaf ya, Itu semua nih. mohon maaf. Halo. Nah, jadi begitu ya tadi Mbak, lanjut dari penjelasan terakhir saya tadi begitu ya. Tetap kalau kita mengetahui kalau gangguan ini disebabkan oleh kerusakan organ, harus disertai pemeriksaan lebih lanjut. Seperti tadi kalau ada yang bilang tentang endoskopi, pemeriksaan lebih lanjut pada saluran pencernaan seperti endoskopi. Itu kita untuk tahu apakah penyebabnya ini memang murni karena kerusakan organ pada pencernaan. Nah, kalau dispepsia fungsional tadi disebabkan hal yang tidak pasti, tidak ada kerusakan organ, tapi dia mengalami keluhan seperti keluhan lambung. Kalau pertanyaan kedua tadi Mbak Weni, mohon maaf boleh diulangi lagi? Yang pertanyaan nomor 2? Boleh, silakan Mbak Weni, ada yang pertanyaan ketuanya boleh Baik, diulangi lagi. pertanyaan yang kedua, Dok. Apakah ada komplikasi GERD yang mungkin berkembang? Misalnya, maksud saya di sini berkembang menjadi lebih buruk, misalnya Dok, kalau tidak begitu diperhatikan atau Iya. Oh, iya. Yang tukang ini. Kalau komplikasi GERD ya, GERD berkepanjangan, apalagi misalnya tidak ditangani dengan baik atau tidak kita atasi. Memang kalau kita sebutkan komplikasinya banyak. Cuman kalau yang penting ini bukan untuk menakuti ya, tapi karena pertanyaannya menanyakan tentang komplikasi. Tapi saya mohon setelah saya jelaskan jangan pada ketakutan semua, karena mungkin kan kawan-kawan semua ada termasuk punya riwayat GERD ya. Jadi GERD itu dapat menyebabkan kalau GERD lama parah itu dapat merusak lapisan kerongkongan. Lapisan kerongkongan atau bahasa kedokteran itu lapisan. Dia itu kalau sudah rusak lama-lama, tubuh tidak bisa mentolerir, bisa melanjut menjadi keganasan, bisa menyebabkan selnya bermutasi menjadi tapi saya jadi bicara tentang medisnya ya. Kalau komplikasinya yang berpanjang itu tadi bisa merusak saluran kerongkongan atau kita bisa bilang itu esofagus, bisa menjadi esofagitis, bisa kalau dibiarkan lagi lebih lama bisa merubah sel normal menjadi sel ganas, bisa menjadi keganasan. Tapi itu harus disertai dengan keluhan seperti muntah darah, betul-betul sudah tidak bisa menelan lagi, dan seperti itu. Cuman bukan berarti semuanya bahkan mengalami itu ya, supaya teman-teman mengerti, supaya tidak pada takut nih ya. Itu kepada Mbak Weni ya pertanyaannya ya. Ya, untuk Mbak Weni, bagaimana pertanyaannya? Apakah sudah cukup? Ya. Mas Reza, mohon izin satu lagi. Jadi Boleh. Boleh Mbak Weni. Ya. Jadi ini Dok, sesuai yang saya alami selama menderita GERD dan NCD ini, akhir-akhir ini setiap kali saya merasakan cemas atau sedikit takut. Kenapa ya Dok? Itu saya merasa lebih nyaman ketika sudah ke kamar mandi Dok, mohon maaf sudah BAB Dok. Jadi apakah itu ada memang ada pengaruhnya, hubungannya atau gimana Dok? Iya, kepada Mbak Weni tadi kalau memang ya, tapi kebetulan Mbak Weni tadi tidak mengikuti presentasi ya. Memang tadi penjelasan itu tadi kenapa hubungannya dengan kalau BAB jadi lebih enak ya.
Memang itu tadi, kecemasan dapat memperparah ataupun meningkatkan produksi asam lambung. Kalaupun kita tidak bicara pada lambung, kadang dia bisa meningkatkan pergerakan usus. Ya, jadi semua itu dimulai dari sini. Jika sudah ada keluhan, itu tadi lingkaran setan yang antara GERD dan anxiety muncul, ya kan? GERD menyebabkan anxiety, kimia otak kita merespon, karena kalau kita ada isinya di usus, membuat kadang kita terasa mules. Ya kalau mules memang solusi yang bikin kita nyaman ya ke kamar mandi ya, untuk dikeluarkan ya. Itu kalau kepada biasa banyak orang, contohnya paling umum kalau mau atau ditekan, pasti kadang perut kita terasa mules. Itulah hubungannya tadi, karena semua itu pengaruhnya dari pikiran. Kimia otak meningkat, memberi sinyal ke saluran pencernaan untuk berkontraksi lebih cepat, sehingga kalau memang ususnya itu ada isi, jadi respon tubuh itu ya mules, dan mules itu lebih baik dikeluarkan isinya, seperti itu. Makanya kenapa kadang kita kalau cemas kita kumat, kita kadang terasa perut mules ya, Mbak Wen ya. Itu tadi hubungannya. Semua dimulai dari kimiawi otak. Ya, itu dia Mbak Weni. Oke dok, jadi itu saja pertanyaan saya. Terima kasih sudah dijawab. Ya, Mbak Weni, terima kasih. Oke, mungkin itu aja pertanyaan. Untuk yang lainnya boleh silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Oke. Iya, dok, saya mau tanya nih. Untuk banyak kan di YouTube atau di beberapa forum itu yang apa ya istilahnya kayak mengupload video atau kata-kata positif atau afirmasi untuk anxiety yang kami yang mengidap anxiety ini, untuk kata-kata atau afirmasi positif ini memang dibutuhkan nggak gitu untuk kita sebagai pengidap ansietas ini, harus pengaruh nggak gitu? Maksudnya dibutuhkan nggak afirmasi positif ini gitu, Dok? Oke, untuk Mas Reza? Iya. Udah bisa saya jawab ya, langsung ya? Iya. Silakan. Memang tadi yang kita bicarakan ya, memang itu tadi kita harus pada penderita ini harus kita bedakan. Memang di mana apakah dia memiliki gangguan gangguan anxiety atau hanya respon anxiety. Pada slide itu kan ada anxiety yang memang dipengaruhi oleh suatu pemicu tertentu. Kalau memang ada pemicunya, biasanya kan itu respon kita, respon cemas kita terhadap suatu faktor itu adalah hal yang wajar. Tapi pada orang yang memang penderita anxiety disorder, dia tanpa sebab yang jelas, nah ini memang sudah termasuk adalah gangguan kepribadian atau gangguan anxiety. Sudah termasuk penderita anxiety disorder, dia berarti memang sudah ada masalah di kimiawi otak, di mana memang kimiawi otak itu ada yang menghasilkan zat-zat tertentu yang meningkatkan rasa lebih nyaman, contohnya seperti serotonin ya. Jadi memang kalau pertanyaannya apakah dibutuhkan kalimat-kalimat positif ya, untuk segala situasi ataupun kondisi tetap dibutuhkan ya motivasi tertentu. Tidak hanya pada penderita anxiety, jadi ya tetap motivasi yang dibutuhkan oleh orang sakit apa? Motivasi yang dibutuhkan adalah aku pasti bisa sembuh.
ya kan? Karena setiap orang sakit harus mempunyai pikiran positif sehingga memang keinginan untuk sembuh akhirnya membuat dia menjadi sembuh lebih cepat, ataupun itu salah satu contohnya tadi kenapa dibutuhkan kalimat-kalimat positif, ya. Dibutuhkan ya untuk misalnya kita cemas, kita mengalami gangguan cemas, oh aku tidak apa-apa, itu kan penting untuk memotivasi diri kita, kan? Kita tidak apa-apa, tidak ada yang perlu kita pikirkan. Itu dibutuhkan supaya otak kita membuat sinyal ke seluruh tubuh kita agar kita menjadi lebih baik, menjadi lebih enakan lah. Makanya kalau untuk jawaban pertanyaannya itu dibutuhkan. Makanya kalaupun ada kalimat-kalimat positif selama itu memang membantu kita, itu dibutuhkan ya untuk semua kondisi lah, nggak terbatas pada kasus anxiety saja. Terima kasih dok jawabannya. Iya, sudah. Ini boleh bertanya lagi nggak nih? Oh boleh. Ya, biar Ya, jadi dok, ini untuk penderita gangguan cemas nih sebenarnya. Memang dokter kan dokter umum, tapi kan setidaknya dokter juga pasti tahu lah, pernah belajar juga gitu tentang masalah kejiwaan gini kan. Jadi pertanyaan saya tuh untuk penderita gangguan cemas yang mungkin dia sampai sekarang tuh masih berobat sama psikiater gitu. Jadi bagaimana cara dia itu bisa segera lepas dari obat-obatan seperti anti cemasnya, kemudian anti depresannya gitu. Karena jujur kebanyakan dari penderita nih kurang pede gitu, ketika dia cemas dia ngandalin obat cemasnya, kemudian kalau paniknya kambuh dia ngandalin obat cemasnya gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kapan penderita gangguan cemas itu harus datangi psikiater ataupun psikolog gitu untuk mengatasi gangguan cemasnya? Itu aja sih, 2 pertanyaan. Ya, kita bantu jawab tadi pada slide saya tadi kan untuk membantu tanpa obat-obat. Memang tetap apapun kondisinya, kalau kita masih bisa terapinya non farmakologis atau terapi non obat-obatan, kita terapi tanpa obat-obatan. Apa saja tipsnya tadi? Yang tadi saya bilang, kalau kita jangan langsung ke obat-obatan, apa yang bisa kita tanamkan dalam diri kita? Karena semua itu kan dimulai dari pikiran atau dimulai dari otak. Memang otak kita itu termasuk salah satu komponen tubuh yang sangat hebat ya. Itulah tanda kompleksnya otak itu tadi. Karena dia bisa membuat yang sakit tidak sakit menjadi sakit, yang sakit menjadi tidak sakit. Rasa itu tadi. Jadi yang perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwa yang tadi saya jelaskan pada slide, bahwa itu dapat menguras energi. Cukup pikiran tentang prioritas kita aja. Ingat, kalaupun kita tahu nih kita menderita anxiety, tapi kita kan tidak hidup sendiri. Pinggirkan masalah anxiety kita, itu tadi cukup pikirkan tentang prioritas kita. Yang kedua tadi, itu tadi bersyukur. Ingat saja, yang kalau kita sudah mulai merasa cemas atau duh kok kayaknya aku yang paling sakit nih, selalu kita tanamkan. Ingat saja, apakah hanya kita yang paling menderita? Ingat banyak di luar sana, beratus-ratus juta penduduk bumi itu masih banyak yang lebih menderita daripada kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah bersyukur gitu kan. Fokus terhadap apa yang kita punya dan jangan pada apa yang tidak kita punya. Untuk membantu kita bersyukur tadi, tips yang saya berikan, bisa kita coba ambil cari kertas, kita buat 1 sampai 30, kita tuliskan hal-hal yang bisa kita syukuri dan itu kita baca setiap pagi ataupun setiap malam. Nah, kalau untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana apakah bagaimana kita sudah harus ke psikiater ya? Itu biasanya yang memang dia disarankan untuk psikiater jika dia memang tidak ada pertolongan lain, dia betul-betul sendiri gitu. Banyak memang dalam satu keluarga mungkin tidak mendukung,
atau memang faktor kecemasannya itu dari faktor lingkungannya, ada lebih baik dia mencari psikiater untuk kondisi mentalnya yang lebih baik. Itu tadi. Tapi kita kadang kan mungkin sebaik-baiknya psikiater, tetap yang paling bisa menerima kita apa adanya ya tetap orang terdekat ya, tetap yang harus kita keluarkan undang-undangnya ke orang terdekat dulu, baru kita mengunjungi ke psikiater. Itu tadi. Boleh tanya lagi, Dok? Silakan. Jadi gini, buat penderita gangguan cemas ini kan kadang sulit dia membedakan ketika serangan panik sama dia selalu beranggapan gini, ketika serangan panik itu muncul, dia beranggapan wah jangan-jangan serangan jantung gitu. Jadi sebenarnya cara membedakan antara serangan panik dengan serangan jantung tuh apa, Dok? Gitu loh. Jadi biar teman-teman di sini tuh gak gelagapan lagi ketika serangan paniknya datang gitu kan. Mungkin itu gitu. Iya, betul. Itu memang perlu ditekankan ya, bedanya serangan panik ataupun nyeri dada yang disebabkan oleh penyakit. Ingat tadi, kalau kita memang oleh penyakit, itu disertai gangguan-gangguan metabolisme yang lain. Khasnya kalau serangan panik, ya dia memang hanya mencakup area kecil saja. Dia memang khusus pada dada. Biasanya di sekitar dada ya, ada regionnya. Cuman kalau memang dia memang ada masalah serius, dia harus disertai gangguan yang lain. Seperti nyerinya biasanya khasnya itu jantung, dia betul-betul nyeri sampai menjalar ke leher ataupun menjalar ke pinggang, dan dia sudah jantung itu tidak bisa ditolerirnya lagi sehingga dia lebih sakit. Umumnya area pencakupannya itu lebih luas daripada saat serangan panik gitu. Kadang tapi tetap kalau memang gini, Dok, udah ada keluhannya kan, Dok? jantung ya Kebanyakan tuh begini, Dok. Memang teman-teman juga pribadi saya ngerasain gitu kan, kayak misalnya nyeri dada ya, yang kadang hilang timbul gitu. Nah, kadang nyeri dada ini kita beranggapan selalu ke arah jantung. Padahal maaf cakap, mungkin teman-teman juga udah pernah melakukan EKG dan segala macam sampai berulang-ulang gitu loh. Jadi itu yang gimana caranya membedakannya gitu loh. Nyeri dada sama-sama ngerasain nyeri dada juga gitu. Kemudian sesak, kita ngerasain sesak juga gitu. Kan? Yeah. Itu gimana cara membedakannya? Ya, itu tadi pemicunya. Dia harus ada pemicunya. Kalau panic attack itu, kalau maksudnya biasanya disertai panik itu kan, kalau kita udah kena serangan panik, kita langsung terpikir entah kemana-mana. Itulah maksudnya pemicunya, walaupun tanpa sebab yang pasti ya. Stres itu ya, panik itu ya. Nah, kalau pada serangan jantung itu biasa dialami dalam jangka yang lama atau persisten. Dia dalam 1 bulan itu dia mengalami keluhannya itu hilang timbul, dan paling pada rasa nyeri. Kalau pada panic attack biasanya dia itu nyerinya seperti ditusuk, nyeri tusuk ya. Tapi kalau memang jantung biasanya itu nyerinya lebih ke arah pegal seperti ditimpa beban berat. Tapi kalau pada serangan panik biasanya itu seperti ditusuk, tapi tetap namanya sudah di daerah yang rawan, kita tetap harus cek ke bagiannya itu supaya ada kelainan pada organ jantung seperti EKG. Jadi kalau ternyata EKG-nya dibilang oleh dokter yang menanganinya ya baik, ya udah sekali EKG dan dinyatakan tuh normal gitu. Tapi kebanyakan dari kita tuh begitu sampai rumah ngeluh lagi, keluhannya nyeri dada, kita ngeyakinin tuh jantung lagi gitu. Ya, itu tadi. Berarti itu termasuk salah satu yang termasuk saya tadi ya, saya ada menjelaskan contohnya sebentar.
kecemasan berlebihan terhadap kondisi kesehatan kita ya. Itu namanya hipokondria. Berulang kali memeriksa kondisi tubuh dan padahal fungsi tubuhnya normal nih, tapi dianggap penyakit yang serius. Dia juga tetap yakin kesehatannya bermasalah meski dokter bilang dia baik-baik saja. Ya, kalau memang dokter sudah bilang baik-baik saja, ya tidak ada alasan kita untuk, ya maksudnya kita tetap harus pemeriksaan rutin ya. Cuman kalau untuk cemas berlebihan ya tidak baik juga untuk kesehatan. Ujung-ujungnya malah jadi sakit jantung beneran ya. Karena cemas berlebihan, takut berlebihan atau itu memicu, kalau dia ada faktor resiko, bisa memicu serangan jantung. Kalau dipelihara jadi tetap harus yang dikendalikan tetap satu, itu harus dari pikiran. Ya, yang tetap harus diubah itu mindsetnya. Dalam pikiran kita itu harus bagaimana. Ya, itu aja. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya, jangan saya aja. Ya mungkin yang lain saya kasih kesempatan nih untuk grup. Ya. Iya. Boleh saya bertanya? Boleh. Oh boleh. Dari siapa? Namanya dan lokasinya di mana? Assalamualaikum. Selamat malam dok. Waalaikumsalam. Malam kawan-kawan. Perkenalkan nama saya Martin. Saya dari Medan. Nah, pertanyaannya langsung aja dok ya. Mendengarkan penjelasan dokter dari awal tadi, mungkin kalau saya pikir-pikir, saya itu memenuhi syarat atau kualitas untuk jadi penderita. Walaupun sebenarnya saya ini nggak pernah didiagnosa ataupun didaulat dokter itu sakit apa tadi GERD ataupun anxiety tadi. Nah, jadi kalau saya lihat keluhannya dari asam lambung ya. Asam lambung menyebabkan sesak napas, udah gitu bisa cemas gitu ya. Nah jadi mungkin ini pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua dok, boleh 2 dok ya? 10 pun nggak apa-apa bang. Boleh Mas, ya, Mas Martin ya. Nah, jadi ya. Yang kedua Mas Martin itu, ya. Selama ini saya keluhannya selalu sesak. Cuman tadi saya dengarkan penjelasan dokter, mungkin bukan sesak tapi nyesak ke ulu hati. Jadi otomatis saya itu sulit bernapas. Bahkan kondisi saya paling krusial itu pernah sampai nafas itu nggak bisa sama sekali. Tepatnya 2 tahun yang lalu, tepatnya di hari raya pertama, lebaran pertama, itu oksigen nggak bisa naik ke paru-paru saya dok. Nah jadi selama ini saya nggak konsum obat sih. Saya coba yang herbal, cuman itu kurang efektif. Nah sekarang saya itu konsum inhaler. Ada 2 macam inhaler yang saya pakai. Boleh saya sebut merek di sini dok? Halo dok. Boleh silakan. Nah itu saya gunakan Dipsamol dan Berotek. Nah kebetulan selama penggunaan kedua inhaler ini sangat-sangat efektif. Dimana yang tadinya perut saya kembung dan jadinya sulit bernafas, setelah menggunakan itu secara instan langsung kempes. Jadi saya bingung dok, sekarang ini inhaler itu memang untuk melegakan nafas atau memang seperti obat angin? Karena langsung kempes perut saya dan saya langsung bisa bernafas. Nah gitu dok. Nah satu lagi mungkin kondisi saya saat paling cemas itu ya waktu saya nggak bisa bernafas itu tadi. Jadi saya rasa siapapun merasa cemas dan panik sewaktu tidak bisa bernafas gitu kan. Nah, jadi kira-kira mohon penjelasannya dok. Ya satu lagi lah, saya cemas itu sewaktu token listrik saja bunyi-bunyi saya cemas sekali dok. Kira-kira itu dok. Bisa dibantu dijelaskan ya dok? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, itu tadi ya. Dari 3 penyakit
Waalaikumsalam. Menjawab pertanyaan Mas Martin tadi ya, itu tadi yang saya jelasin pada slide saya kan ada yang namanya anxiety biasa, di mana itu respon kita terhadap stimulasi tertentu. Ada anxiety disorder yang memang tanpa stimulasi pun kita bisa mengalami serangan panik. Kalau dari yang mohon maaf Mas Martin ya, tadi kan bertanya kalau itu kan sudah ada jelas ada stimulasinya atau ada penyebabnya. Jadi ya wajar kalau kita merasa tidak bernafas, kita respon kita terhadap itu ya cemas atau stres. Itu namanya anxiety biasa, anxiety normal atau anxiety sebagai stimulus. Kalau dari Mas Martin sebut tadi, menggunakan obat yang disebut itu kan memang obat-obat untuk pernafasan, di mana jika menggunakan obat itu, memang Mas Martin ada mengalami perbaikan. Berarti kalau saya boleh menerka, mungkin Mas Martin sudah ada sebelumnya keluhan pada paru-paru atau riwayat seperti asma. Ya mungkin asma itu bisa dari keturunan ya. Biasanya ada perbaikan. Makanya jadi dia memang bukan, kalau perut kembung itu hanya keluhan tambahan. Jadi waktu terasa sesak kembungnya muncul, ketika sesaknya hilang ya kembungnya juga hilang. Begitu. Karena obatnya memang pas untuk obat pernafasan tadi, obat asma seperti yang Mas Martin paparkan. Tapi kalau Mas Martin bilang apakah termasuk penderita anxiety, itu tadi penderita anxiety itu harus tanpa yang tadi saya tekankan pada presentasi saya, itu tanpa stimulasi tertentu. Jadi kalau respon kita terhadap suatu kondisi, ya itu wajar. Suatu kondisi normal tubuh, kita diancam kita cemas, kita habis uang kita cemas, kita banyak yang harus dibayarkan kita cemas, ya kan? Ya itu normal sebagai stimulasi, ada stimulusnya, ada stimulasinya. Jadi anxiety dalam batas normal. Bedakan dengan anxiety disorder, tanpa penyebab tertentu mereka bisa mengalami gangguan panik. Jadi diam-diam minum kopi atau lagi bermain duduk di ruang tamu tiba-tiba mengalami serangan panik tanpa sebab pasti nih. Dia nggak ada mikirin masalah listriknya, dia nggak ada mikirin masalah apa yang harus dia bayar kan, tiba-tiba muncul. Itu tadilah yang bisa kita sebutkan sebagai anxiety disorder. Kira-kira begitu pertanyaannya untuk Mas Muhammad Martin Yogatama ya. Berarti saya nggak terdiagnosa atau kena sakit GERD atau anxiety tadi itu dok ya? Masih normal ya? Ya itu tadi. Ya kalau kita mau bilang suatu kondisi itu normal, tetap harus diperiksa secara langsung ya. Kita periksa pemeriksaan fisiknya lebih lengkap, baru kita bisa nilai bahwa ini bukan penyakit tertentu atau ini penyakit ini begitu. Tapi kalau dari yang Mas Martin paparkan, kemungkinan ya keluhannya memang berasal dari paru-paru tadi. Mungkin ada riwayat asma, atau orang tua Mas Martin ada riwayat asma kah? Orang tua ada. Saya mungkin keturunan, cuman udah lama pulih sih. Apa mungkin faktor usia kali ya? Ya, berarti memang. Gimana Mas Reja? Kita sudahi? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Takutnya ada yang mau tanya lagi ini. Iya silakan. Kalau ada yang mau tanyakan, karena kita udah masuk di limit waktu. Kalau nggak ada, saya tutup nih gitu. Ya boleh kok, kira-kira satu pertanyaan lagi ya. Ya Om, nanya lagi Om. Ya. Boleh silakan Ya, Om. Mas Joko. Boleh. Halo Dok. Nanya lagi nih, Iya Dok. Mas Joko, iya Mas Joko. Ya kenapa ya Dok ya? Kalau dari pagi itu sampai sore itu kita enak aja tuh badannya, tapi kalau setelah sore menjelang sore itu badan terasa kayak
anget, nggak enak, kayak orang meriang lah gitu dok. Ya, itu tadi yang saya, ini mungkin saya jawab untuk pertanyaan terakhir ya. Mungkin tadi yang saya jelas sih, ada pada beberapa orang memang cemas berlebih pada kondisi kesehatannya ya. Jadi untuk kasus pada Mas Joko tadi, apalagi munculnya pada sore. Jadi bisa kemungkinannya dua. Kalau yang pertama kita bicara dari bukan penyakit ya, yang jelas kenapa dia muncul rasa tidak enak pada sore hari, yang jelas karena kita pagi, kemungkinan kita dari pagi menjelang sampai ke sore kita kan beraktivitas banyak lah, yang jelas kita kan memang aktif dari jam pagi sampai ke sore, banyak yang kita lakukan ataupun banyak itu yang mempengaruhi baik secara pikiran ataupun secara fisik, ya kan? Jadi itu mempengaruhi kondisi yang kita rasakan pada saat sore hari, di mana biasanya sore menjelang malam kita butuhkan, tubuh itu butuh untuk rileks. Jadi kadang merasa lelah, lesu, tapi ya memang setelah kita mandi, kita diguyur oleh sesuatu yang segar, ya kita gunakan. Itu kalau kita bicara dari non medis lah. Cuman kalau suatu masalah medis itu tadi harus disertai keluhan yang lain. Ada memang kalau penyakit yang muncul badan seperti meriang mau sore hari, seperti itu kan ada keluhan demam ya, harus ada demam, harus ada yang lain-lain kalau kita memang cemas pada kondisi kesehatan kita. Cuman kalau tidak cuman hanya keluhan tertentu seperti yang Mas Joko tadi katakan, yang saya jelaskan tadi, karena kita pagi dari sore kan kita aktivitas, menjelang malam tubuh kita itu butuh rileks kan. Jadi itu tadi kenapa kita muncul rasa tidak enaknya itu pada sore hari, begitu Mas Joko. Ya tapi dulunya kan nggak begitu sih dok. Saya kerja sampai malam terus sampai pagi. Saya makanya aneh sekarang. Itu tadi yang kan kita berbeda dengan kita yang dulu kan, umur kita terus bertambah, kondisi fisik kita tidak seperti yang dulu, ya kan? Jadi yang kadang kita merasa masih betul, kita merasa masih bugar ya, tidak bisa berbohong. Ya dok, terima kasih banyak dok. Cuman itu tadi, ya. Kalau memang ada disertai yang lain-lain, demam tinggi atau apa ya, memang segera periksakanlah ke klinik kesehatan terdekat. Ya itu aja Mas Red, udah semua kan? Nggak ada lagi yang mau tanyakan? Udah ya, berarti tidak ada yang ditanyain ya. Dari dokternya. Makasih banyak dok. Makasih dokter. Ya, makasih dokter. Ya, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Aditya yang telah berbagi informasi dan ilmunya pada hari ini. Akhirnya, saya Reza pamit undur diri. Sampai jumpa di seminar yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Vicky, Pak Dokter. Terima kasih ya Pak Dokter.